Kang Selamat sudah nyampe nih. Asyik, pisang lagi bro. Gini aja ya. Iya, ayo pakein tuh pisangnya sudah siap. Nah, buat cemilan. Nah, ini Awi juga udah hadir nih. Baru 2. Ayo lur. Sambil nyemil-nyemil nih. Dingin-dingin empuk. Makan bolet sama ubi. Bolet ubi. Enggak. Ke tempat istri gitu kan. Waduh, pokoknya kalau malam Selasa itu Pak Amir sudah rutin. Berapa kali Saya bilang. terus terang aja Pak, kemarin Pak aku Amir nunggu bawa kabar, roti bro. nggak kesini. Aku nanya sama Ara, sepi katanya. Anak gue kecil tuh. Teman pas itu sepi katanya. Oh, udah pada nyampe tuh. Banyak banget. Bawa roti Pak Amir. Ayo lur, nih Bang Ajin nyampe nih. Oh, Bang Amir. Ayo pada kumpul-kumpul. Oh, selamat. Kumpul-kumpul, makan-makan. Makan. Nih, ayo. Monggo ditunggu. 10 menit lagi kita mau mulai nih lur. Udah 9 tuh. Ya, 10 menit lagi kita mulai, ditunggu. Lanjut. Ila ruhi Bapak Carga bin Tamban Bularu Kasim bin Yahya Syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir ja'al mursalun id arsalna lil muslimin fakadzabu ma fa'adna bisalati faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzal rahman min syai'in antum illa takadzibun qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin qalu inna tatna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim qalu ta'irukum akum ayyadhkirtum bal antum qaumun musrifun ja'a min Muhammad Allahumma salli wa sallim ala sayyidina 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 Muhammad Allahumma salli عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفث عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفث عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفث عدد ما وسعه علم الله لا اله الا الله آمين. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifatul khamisah, sifat yang kelima, al-wajibatu yang wajib lahu ta'ala bagi Allah ta'ala. Al-qiyamu bin nafsi adalah sifat Qiyamuhu bi nafsihi. Yang kelima bagi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini adalah Qiyamuhu bi nafsihi. Artinya qiyamuhu bi nafsihi itu kalau secara bahasa berdiri sendiri. Ya. Jangan diartikan seperti manusia berdiri sendiri itu bisa makan sendiri, bisa kerja sendiri, ngasilin duit sendiri. Itu namanya mandiri. Ya, mandiri. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu bin nafsihi itu artinya tidak membutuhkan selain dirinya. Tidak membutuhkan apapun. Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan yang mewujudkan. Kalau kita kan walaupun kita berdiri sendiri tapi tetap semuanya butuh. Gampangnya kita hidup aja butuh napas. Napas butuh oksigen gitu ya. Makan butuh makanan, bukan hanya sekedar makanan, butuh makanan yang bergizi, bervitamin, biar sehat kan. Itu manusia. Kita ngomong butuh
kendang telinga, butuh rongga untuk memperbesar suara, butuh lidah untuk mengatur apa namanya suara biar ada hurufnya gitu ya, biar ada hurufnya. Itu manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala semuanya qiyamuhu Binafsihi. Mendengarnya Allah ya qiyamuhu binafsihi, tidak butuh kendang telinga, tidak butuh getaran, tidak butuh gelombang ya, tidak butuh apapun. Melihatnya Allah juga qiyamuhu binafsihi, tidak butuh apa namanya bola mata, tidak butuh cahaya, tidak butuh dekat, tidak butuh Jauh. iya. Kalau kita kan kadang melihat kalau jauh nggak kelihatan juga kan gitu, atau tidak jauh tapi kehalangnya bidzati, yakni zatnya Allah itu berdiri sendiri. Wa maknahu, dan maknanya Allah Subhanahu wa taala qiyamuhu binafsihi itu al istighna'u, tidak butuh, anil mahalli, dari tempat, wal mukhassisi, dan yang menentukan. Jadi Allah itu tidak butuh tempat, tidak butuh yang menciptakan. Wal mahallu, dan bermula mahal itu zat. Allah itu berarti tidak membutuhkan zat lainnya, termasuk juga tempat atau zat-zat yang lainnya. Wal mukhassis, dan mukhassis itu maksudnya adalah al mujid, yang mewujudkan. Allah nggak butuh yang mewujudkan, baik zat ataupun apapun itu Allah. Pamakna, maka bermula maknanya kaunullahu ta'ala, adanya Allah ta'ala itu qaiman, berdiri, binafsihi, dengan sendirinya, itu annahu ghaniyun an dzati yaqumu biha, bahwa Allah itu tidak butuh dari zat yang membuat dia ada, membuat dia jumenang, membuat dia eksis ya. Tidak butuh zat yang membuatnya dia eksis, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ghaniyun an zatin yaqumu biha wa ghaniyun an mujidin, dan Allah itu tidak butuh dari zat yang mewujudkan. Wa wal mujidul asya, karena Allah sendiri yang mewujudkan segala-galanya, bukan Allah yang diwujudkan. Justru segala-gala diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sifat yang ini kita menyadari bahwa kita itu makhluk, tidak seperti Allah. Artinya kita pasti butuh. Beda sama Allah. Allah tidak butuh. Kalau kita pasti butuh dengan sesama, butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi kan ya, karena kita makhluk pasti butuh sang Khalik, butuh yang menciptakan, butuh yang segala fasilitas ada, mau nyuruh banyak wildan, banyak malaikat dan sebagainya, nggak punya istri, bengong juga, akhirnya nikah juga. Karena hakikatnya manusia itu makhluk yang butuh, termasuk butuh istri ya butuh suami kan. Nanti untung ya Nabi Adam melanggar, kalau nggak ada kita Pak Ustadz. Memang itu sudah skenario Allah Subhanahu wa taala. Dari awal memang ini jailun fil ardi khalifah. Jadi memang sudah memang diciptakan untuk di dunia. Cuma Allah itu nggak mungkin melaksanakan sesuatu tanpa sababiyah. Semua ada sebabnya. Mati ada sebabnya. Jadi nggak disalahkan Allah. Ada sebabnya batuk, orang nyalainnya batuk katanya, padahal ya Allah yang memberi mati katanya. Mencret. Jadi seakan-akan semua ada sebabnya. Walaupun Allah kalau mau ya nggak butuh sih sebab-sebab kayak gitu. Nabi Adam pun sama, ada sebabnya melakukan kesalahan sehingga diturunkan ke bumi. Kalau umpamanya nggak ada sebabnya, bingung Allah mau ngeluarin ke surga apa nih? Nggak enak nanti. Iya betul. Main keluar-keluarin aja nggak ada salah. Allah. Yang kelima
makanya qiyamuhu Binafsi. Allah itu apapun sifatnya atau zatnya tidak membutuhkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya kita makhluk yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu A'lam bishawab. Monggo Bang Awi, Bang Jali, Bang Ajin, Bang Amir, udah sangkla tuh kaki ya. Bang Samad, Ya namanya udah tua. Ayo Ya beginilah. pembahasan kita qiyamuhu 60 binafsi. ada. Kali ada yang pengen dibahas. Lahir 71. Oh, bisa. Monggo. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kesimpulan dalilnya, dalilnya apa sih bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluknya, di samping dalil secara fikih atau dalil secara syar'i. Kalau dalil secara syar'i kan jelas, laisa kamitslihi syai'un, ya, bahwa tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala, atau walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang nyamai Allah satu pun apapun gitu ya. Nah sekarang dalil secara akalnya kan, karena kita kan hati itu biasanya ngambilnya dari akal. Kalau hatinya iman biasanya masuk akalnya, kalau nggak masuk akalnya hatinya nggak mungkin iman gitu ya, nggak mungkin percaya. Ada orang cerita, akal kita nggak terima, hati kita percaya nggak mungkin. Nah dalil secara logikanya antakula lau anna Allah ta'ala mukhalifun atau sabaha hadisan minal hawadisi lakana hadisan. Kalau Allah itu sama seperti makhluk atau menyerupai makhluk, maka otomatis Allah itu adalah makhluk. Gini, kalau secara mantik itu sisi makhluk tuh ada namanya jisim, ada namanya arod. Jisim itu kalau manusia ini nih, terdiri dari anggota, terdiri dari otot, terdiri dari urat, dari mata dan sebagainya. Itu dari sisi jisim. Allah tidak mungkin seperti itu. Tidak mungkin Allah itu kayak manusia, ada tangannya, ada matanya, ada kupingnya. Nah dari segi a'rod itu sesuatu yang nempel pada jisim. Biasanya berkaitan dengan waktu. Jadi jangan ditanya Allah itu kapan adanya, karena Allah itu tidak sama dengan Makhluk. Itu dari segi a'rod. Atau dari a'rod dari segi tempat, umpamanya Allah itu di mana, itu nggak bisa. Atau dari segi posisi Allah itu bagaimana keadaannya, itu nggak bisa ditanyakan seperti itu. Dia sama seperti makhluk. Allah nggak seperti itu. Allah itu nggak terpengaruh oleh apapun gitu ya. Kalau manusia nggak napas ya mati, berarti kan Allah terpengaruh. Allah tidak terpengaruh dengan apapun. Nah kalau Allah seperti tadi itu, seperti a'rod manusia, kalau manusia butuh makan, kalau manusia itu butuh tempat, kalau manusia itu butuh waktu, kalau manusia itu butuh dan sebagainya, pasti Allah itu makhluk. Karena sama dengan makhluk. Nah kalau Allah itu makhluk hadisan, maka balik lagi pasti Allah ada yang menciptakan. Nah kalau Allah ada yang menciptakan, berarti Allah itu ya tadi tidak menjadi atau tidak disebut Tuhan kan itu, tidak disebut Tuhan. Muter-muter aja ntar. Iya, jadi artinya laukan Allahu sabahan lil hadis minal hawadis lakana hadisan. Kalau Allah itu menyerupai makhluk, ya makhluk. Kalau Allah itu ada anggotanya kayak manusia, ya sama dong seperti makhluk. Kalau Allah itu umpamanya tadi menempati tempat kayak makhluk, ya Allah sama dong makhluk. Kalau Allah itu umpamanya kena a'rod yang lain, ya sama seperti makhluk.
hasil bahwa Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk. makhluknya, karena dengan alasan tadi, makhluk itu ada awalnya dan ada Akhirnya akhirnya. Kalau Allah ada awalnya, ada prosesnya, ada akhirnya, berarti sama dengan makhluk. makhluk. Kalau sama dengan makhluk ya berarti makhluk kan, bukan dikatakan Tuhan lagi. Itu alasannya kenapa Allah itu pasti tidak sama dengan Makhluk. makhluk. Oleh karena itu apa yang dibayangkan di benak kita, apa yang pernah ditemukan umpamanya bahwa kalau berkata zat, bahwa zat itu seperti apa yang kita bayangkan, Allah tidak seperti Seperti itu. Atau umpamanya dengan sifat, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha dan lain-lain, maka apa yang dibayangkan oleh kita, Allah tidak seperti itu. Jadi jangan dibayangkan kalau Allah maha melihat itu pakai mata, Allah mendengar pakai telinga, Allah berbicara, Allah berfirman pakai mulut, ada suaranya, ada. Tidak seperti itu. Itulah maksudnya mukhalafatuhu Lil hawadisi. Allah itu tidak sama seperti Makhluk. Allah tidak sama seperti makhluk. wa idan tafa'ata sabu la thabata annahu mukhalafatul hawadis. Hawadis. Ketika otak kita menolak bahwa Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk, maka kita pastikan bahwa Allah itu mukhalafatun Lil lil hawadis. hawadisi. Nah, itu sifat yang kewujud kidam bako Mukhalafatul mukhalafatul lil lil hawadisi. hawadis. Sifat yang keempat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini rangkaiannya banyak sih secara Muter-muter. materinya. Tapi ya kesimpulannya seperti itu. Wallahu a'lam. Bisa. Alhamdulillah. Ya, monggo dibahas kalau pengen ada yang bahas atau ada yang mau nanya. Bisa ditanyakan enak. Biar sambil ngopi ngeteh. Sambil dinikmatin apa yang ada, Ustaz. Silakan dicobain. Sambil ngobrol-ngobrol sambil bertanya tentang mukhalafatul lil hawadisi. Yang pasti sudah jelas Allah tidak sama dengan makhluk atau tidak sama dengan apa yang diciptakan, dan Allah juga tidak bisa dibayangkan oleh pikiran, kan gitu. Tidak ada dalam sedetik apapun gitu, tidak ada bayangan sedikit pun di dalam pikiran, karena pikiran itu juga makhluk juga kan gitu. Makhluk nggak ada, jadi nggak bisa kita bayangkan lah ya, nggak ada bayangan apapun dalam pikiran kita. Allah itulah kuasanya Allah mukhalafatul lil hawadisi.